siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ahli, kemudian rekan-rekan dari penyidik Bareskrim, dari penyidik Polres Jakarta Barat, dari penyidik Polres Tangerang, dari pihak pelapor Pak Alvin, Bu Vera, Bu Maria Diana dan pihak pelapor Bu Natali Rusli. Baik. Pada siang hari ini kita agak molor sedikit, jadi kita mulai 10:30. Gelar perkara khusus, jadi 3 LP yang ditangani oleh para penyidik yang tadi saya sebutkan. Jadi dari siang sampai malam nanti kami, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sampai sesi 1 selesai saja. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu, saya pimpinan gelar Kombes Pol Sulistiono. Kemudian saya didampingi oleh sebelah kiri saya Bapak Ahli dari Biro Wasidik Bareskrim Polri, Kombes Pol Purnawirawan Dr. W. Marbun, SHMH, ahli, dosen S1 Hukum dan S2 Hukum di beberapa Universitas Jakarta. Selamat pagi. Kemudian sebelah kanan saya dari Itwasum, Bapak Kombes Pol Andri. Kemudian dari Propam, Bapak Edgar, Kombes Pol Edgar. Kemudian sebelah kirinya dari Pidum ya? Oh, sama-sama ya? Oh, sama-sama dari Paminal. Kemudian di belakangnya Bapak Kombes Pol Wawan Munawar, ya, Kapolres 1. Kemudian sebelah kanannya teman saya Bapak Kombes Pol Nurfalah. Assalamualaikum. Kemudian kawan saya lagi baru datang tuh, kelihatan belakangnya penyidik, Bapak Dodi Rahmat Tauhid. Kemudian Bapak AKBP Edward Iqbal. Ya, baik, itu yang tadi saya perkenalkan. Jadi setelah ini saya berikan kesempatan paparan singkat penyidik Jakarta Barat, ya, 2 LP, ya. Kalau bisa singkat-singkat aja lah, masing-masing 5 menit. Kemudian nanti habis itu Polres Tangerang 5 menit juga kalau bisa. Setelah itu nanti paparan dari pihak Pendumas, ya, dari pihak Bu ini dulu, Bu Natali, ya, baru dari pihak pelapor. Baik, untuk sebelumnya saya ingatkan lagi, HP semuanya sudah disimpan ya di sana, karena di sini dilarang membawa HP, di sini dilarang merekam. Baik, sebelum dimulai, sebagai umat beragama kita mengheningkan cipta sejenak, seraya berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kesehatan dan berjalannya gelar perkara dapat sesuai dengan rencana, aman dan sukses. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Silakan dari pihak penyidik Jakarta Barat untuk memaparkan, ya, sebelumnya diperkenalkan terlebih dahulu. Ini ada kotak snack, silakan dicicipi. Terima kasih. Terima kasih pimpinan gelar atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Mohon izin menyampaikan untuk Bapak Kasat kebetulan tidak bisa hadir karena mengikuti rakor Bareskrim. Kami izin memperkenalkan diri. Saya dengan Kompol Niko Purba selaku Wakasat Reskrim beserta tim, ada Kanit, KP Diaman Saragi, Ibda Syasha, dan 2 orang penyidik. Jadi sebagaimana dengan surat yang telah kami terima, kami pada hari ini diminta untuk memaparkan terkait masalah ada 2 kasus. Yang pertama terkait dengan LP nomor 2301 30 April dengan pelapor
Saudara Alvin Lim, terlapor Natalia Rusli. Kami jelaskan sedikit terkait kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Selanjutnya LP yang kedua, LP nomor 3677, pelapor Perawati Sanjaya, terlapor Natalia Rusli. Dalam kasus ini kami sudah menetapkan tersangka. Mungkin untuk lebih cepatnya kami langsung paparan, nanti akan dipaparkan oleh Kanit Harda. Izin Gubernur. Terima kasih Komandan. Izin pimpinan Pilar. Kami mencoba memaparkan 2 LP yang kami tangani dari Polres Metro Jakarta Barat. LP yang pertama adalah LP nomor 3677 garing 7 Romawi 2021 SPKT Polda Metro Jaya 30 Juli 2021. Perkara penipuan dan penggelapan 378 dan 372 KUHP. Dalam hal ini pelapor Perawati Sanjaya, terlapor Natalia Rusli. Waktu dan TKP Juni tahun 2020 di Bank BCA Cabang Gajah Mada Taman Sari, Jakarta Barat. Adapun saksi-saksi yang sudah kami mintain keterangan, Perawati Sanjaya dalam hal ini lapor, Sun Hong saksi, Dr. Juniper Girsang SH saksi, Dimas Reza saksi dari pihak bank untuk menyatakan transfer, saksi ahli pidana dari Effendi Saragi, kemudian Brian Roberto Mahulae SH, saksi ahli pidana Dr. Septa Chandra, saksi ahli bahasa Profesor Dr. Andika Duta Bahari, kemudian saudara Rayong dan saudari Natalia Rusli sendiri sebagai terlapor. Barang bukti slip setoran dari pelapor, surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten terkait advokat seperti yang objek perkara yang kami tangani, kemudian surat kuasa dari terlapor atas nama Natalia Rusli, kartu nama, kemudian surat dari Kementerian Pendidikan. Untuk modus operandi dalam hal ini terlapor membuat surat kuasa atau menerima kuasa dari korban sebagai advokat di kantor hukum Master Trust Law Firm. Dan surat kuasa tersebut tertanggal 16 April 2020, korban merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam PT Indosuria Cipta. Selanjutnya korban menggunakan jasa hukum terkait masalah gagal bayar di Koperasi Simpan Pinjam PT Indosuria Cipta dan terkait dana yang sudah disimpan di koperasi tersebut, dan tidak juga mendapat keuntungan yang dijadikan oleh Kospin Indosuria Cipta. Namun diketahui oleh korban berjalannya waktu bahwa saat tersangka membuat surat kuasa tersebut diketahui oleh korban, tersangka belum disumpah sebagai advokat berdasarkan surat dari Pengadilan Tinggi Banten yang menerangkan saudara terlapor baru diambil sumpah tertanggal 16 September 2020. Hal ini membuat korban merasa tertipu dan membuat laporan polisi. Untuk sementara perkembangan dari LP yang kami tangani sudah pada posisi di penyidikan dan sudah menetapkan Natalia Rusli sebagai tersangka. Itu yang pertama, LP 3677. Kemudian izin kami lanjutkan untuk LP yang kedua. LP yang kedua dalam hal ini nomor 2301 34 Romawi 2021 tertanggal 30 April 2021, pasal yang dipersangkakan 378 dan 372. Pelapor sebagai kuasa Alvin Lim SH MSC CFP, kemudian korbannya Mariana dan Vivi Susanto. TKP ATM Bank BCA Alfamart Greenlight Jakbar, kemudian terlapor Natalia Rusli, Sheila Aristia Edina dan Adnan. Adapun saksi-saksi yang sudah kami
berita acara wawancara karena masih proses dalam penyelidikan adalah Mariana. Selain dari Alvin Lim sebagai pelapor, Mariana, Vivi Susanto, saksi Tiosin Heli Warisan, Dwi Hantari R dari Bank Mandiri, Sheila Aresta dari saksi terlapor, maupun terlapor Natalia Rusli sudah dilakukan berita acara wawancara. Barang bukti, mohon izin Komandan, sudah ada di layar. Mungkin gak usah kami bacakan fotokopi terkait dengan perkara tersebut. Modus operandi sama seperti yang kasus pertama, bahwa terlapor mengaku sebagai advokat dan membuat surat kuasa dan mendapat kuasa dan perjanjian jasa hukum terhadap para korban, sehingga korban percaya dan menggunakan jasa terlapor untuk sebagai pengacara kuasa hukum. Berjalannya waktu, korban mengetahui bahwa pada saat terlapor menerima kuasa belum disumpah, sehingga merasa tertipu dan melaporkan ke Polda Metro Jaya yang kemudian dilimpah ke Jakarta Barat. Sementara itu, 2 LP yang kami tangani, Komandan, atas waktu yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih, penyidik Jakarta Barat. Lanjut, Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, pimpinan gelar, seluruh peserta gelar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mohon izin pimpinan gelar melaporkan dari Polres Metro Tangerang Kota, jumlah 3 orang. Saya selaku Kanit 4, berikut 2 anggota penyidik. Nama saya AKP Kusdi Asad, penyidik Aibtu Priyo dengan Bribka Alfik. Pak Kasat Reskrim berhalangan karena sedang ada jum giat rakor di Bareskrim. Mohon izin untuk memaparkan terhadap laporan polisi yang di Polres Metro Tangerang dengan nomor LP 3180 6 Romawi 2021 SPKT _PMJ tanggal 21 Juni 2021. Ini laporan polisi yang kita terima limpahan dari Polda. Atas nama pelapornya Bapak Alvin Lim, untuk telapornya ada 2, Ibu Natalie Rusli dengan Ropaun Rambe. Untuk TKP Ruko Excelis nomor 26A Komplek Karawaci Office, Kota Tangerang. Sudah ada saksi-saksi yang kita minta keterangan. 1, Pio Ruci. 2, Pesta Uli Saragi, Mariana, Rianda SE, Rizky Parlindungan, Nurul Fajri, Profesor Hazizoni, Najwan, Ferry Panjaitan, Profesor Lauren Amanulang, yang terakhir ahli pidana dari Muhammadiyah Dr. Hairul Huda. Untuk barang bukti yang sudah kita kumpulkan yaitu fotokopi ijazah S1 atas nama Natalie Rusli, surat putusan pengangkatan Natalie Rusli, fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Banten, fotokopi surat kuasa antara Mariana dengan Natalie Rusli. Untuk perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Di SP2HP terakhir, penyidik dari Polres Metro Tangerang Kota akan melakukan gelar perkara untuk kepastian hukum. Apakah terhadap perkara ini bisa naik sidik ataukah dihenti penyelidikan. Demikian pimpinan gelar yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih, penyidik Tangerang. Baik, langsung persiapan dari pihak pelapor Dumas, Bu Natali. Ya, silakan langsung 20 menit.
ya, langsung diperkenalkan terlebih dahulu, kemudian tolong sampaikan apa alasannya melakukan dumas di Biro Wasidik Bareskrim. Baik, terima kasih pimpinan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat pimpinan sidang, Bapak dari Itwarsum Polri, ahli, dan peserta-peserta pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja, perkenalkan, saya Agung Pratama Putra, saya selaku kuasa hukum dari Ibu Natalia Rusli pada gelar hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan saja kronologis. Yang pertama, saya akan membacakan kronologis nomor LP garis miring B garis miring 37 garis miring 7 Romawi garis miring 2021 garis miring SPKT garis miring Polda Metro Jaya tanggal 30 Juli 2021 dengan pelapor Ibu Ferawati Sanjaya. Perlu diketahui bahwa awal mulanya pada tanggal 27 Februari. Tolong perkenalkan dulu sebelah kanannya saya. Yang terhormat pimpinan gelar khusus Biro Wasidik, yang terhormat ahli, yang terhormat Itwarsum Polri, yang terhormat Propam dari Propam dan teman-teman sekalian dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Natalia Rusli, hadir di gelar khusus ini dan saya diwakilkan oleh Pak Agung sebagai kuasa hukum saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Ini yang pertama, nomor LP 3677. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2020, Ibu Natalia Rusli telah diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia sebagai advokat dengan surat nomor keputusan Cap.11.1.9.3 Romawi 2020. Yang kedua, bahwa Ibu Natalia Rusli telah mendapatkan kartu pos Bakumdin yang telah terregister oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor A1.1.02255-5 Romawi 2020 yang berlaku dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021. Selanjutnya, bahwa pada awalnya Saudari Ferawati Sanjaya memberikan kuasa khusus nomor 025-SK-MT.4 Romawi /2020 kepada Master Trust Law Firm yang salah satu penerima kuasanya adalah Saudari Natalia Rusli tertanggal 16 April 2020 untuk membuat laporan polisi melalui Kepolisian Daerah Metro Jaya terkait dugaan perbuatan tindak pidana sebagaimana pasal 372-378 KUHP, tindak pidana pencucian uang dan TP Bank yang diduga dilakukan oleh Indosuria Simpan Pinjam dengan total nilai kerugian 1 miliar rupiah. Bahwa dalam surat kuasa khusus nomor 25-SK-MT.4 Romawi 2020 tersebut jelas dan terang adanya penjelasan terhadap penerima kuasa, yaitu para advokat dan konsultan hukum. Dalam hal ini penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut yaitu yang pertama dari Natalia Rusli S.A. sebagai konsultan hukum, yang kedua Brian Roberto Mahula S.A. sebagai advokat dan konsultan hukum, yang ketiga Dimas Reza Andika Putra S.A. sebagai advokat dan konsultan hukum. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, Saudari Ferawati Sanjaya melakukan pembayaran operational fee sebesar 45 juta rupiah yang jumlahnya diakumulasi dengan suaminya yaitu Bapak Roni Sumenep ke rekening Natalia Rusli, namun atas nama Saudari Ferawati Sanjaya sendiri hanya 15 juta rupiah saja. Bahwa terkait honorarium advokat telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 28 Ayat 1 yang mengatur tentang advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Ayat 2, besarnya honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan secara wajar berdasarkan kedua belah pihak. Selanjutnya, bahwa pada tanggal 30 Juni 2020, tim Master Trust Law telah mengirimkan dokumen ke kantor Junifer Gersang and Partners yang telah diterima oleh Saudari Nikia. Bahwa Saudari Natalia Rusli memulai kontak dengan Junifer Gersang selaku kuasa hukum Indosuria pada tanggal 8 Juli 2020.
bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2020, Saudari Ferawati Sanjaya telah dimintai klarifikasi atau dimintai keterangan di Mabes Polri selaku sebagai saksi korban pelapor dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta, dan pada saat itu didampingi oleh advokat Dimas Reza Andika Putra SH. Dalam hal ini penerima kuasa telah melakukan tugas dan wewenang untuk mendampingi pemberi kuasa dalam hal pemeriksaan di Mabes Polri secara baik dan patut. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, Saudari Natalia Rusli telah mendapatkan SP2HP dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Mabes Polri terkait laporan polisi terhadap Indosuria yang pada intinya sudah adanya penetapan tersangka terkait kasus tersebut dan saat ini sudah ditahan di Mabes Polri. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2021, Saudari Ferawati Sanjaya membuat laporan polisi yaitu LP-B-3677-7 Romawi-2021 SPKT Polda Metro Jaya dengan persangkaan dugaan pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 372-378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan terlapor atas nama Natalia Rusli. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, Saudari Natalia Rusli mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada penyidik Harda Polres Jakarta Barat atas nama Brigadir Ibnu Akil yang isinya memberitahukan bahwa pesannya menginformasikan kepada penyidik bahwa Saudari Natalia Rusli adalah seorang advokat, sehingga Saudari Natalia Rusli menyampaikan kepada penyidik apakah pelapor sudah pernah melakukan aduan ke organisasi advokat terkait kode etik advokat, yang dimana dalam hal ini pelapor adalah klien dari Saudari Natalia Rusli sebelum adanya laporan polisi tersebut. Namun penyidik membalas kode etik mana Bu? Selanjutnya Saudari Natalia Rusli menjelaskan tentang kedudukan advokat yang tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana asal menjalankan tugas dan profesinya berdasarkan surat kuasa khusus sesuai dengan penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Namun selanjutnya penyidik tidak membalas atau merespon pesan WhatsApp tersebut. Poin 13, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2021 juga pihak Polres Jakarta Barat mengirimkan surat perihal pemberitahuan dimulai penyidikan yang ditujukan kepada Saudari Natalia Rusli. Dalam hal ini, Saudari Natalia Rusli sangat terkejut dikarenakan sangat tidak wajar dan terkesan adanya indikasi diskriminasi terhadap advokat yang dimana Saudari Natalia Rusli pada saat itu bertindak sebagai kuasa hukum, sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik Polres Jakarta Barat yang bertugas di unit Harda Polres Metro Jakarta Barat tidaklah tindakan yang ceroboh dan terlalu prematur. Poin 14, bahwa selanjutnya Saudari Natalia Rusli menghadiri panggilan dari undangan berita acara pemeriksaan dengan nomor undangan SPGL-1264-10 Romawi-2021 Satreskrim Jakarta Barat pada tanggal 15 Oktober 2021 dan melakukan BAP sebagai saksi sehubungan dengan laporan tersebut. Poin 15, bahwa perlu diketahui proses dari penyelidikan ke tahap penyidikan tidak dilakukan oleh pihak unit Harda Polres Jakbar dan kepada Saudari Natalia Rusli belum pernah diklarifikasi pada tahap penyelidikan, namun langsung dinaikkan ke tahap penyidikan untuk dipanggil sebagai saksi. Poin 16, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 Polres Jakarta Barat mengirimkan pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Saudari Natalia Rusli dengan nomor surat B-377-3 Romawi 2022 Satreskrim Jakarta Barat yang dimana Saudari Natalia Rusli baru melakukan klarifikasi satu kali. Poin 17, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 juga Polres Jakarta Barat mengirimkan surat penetapan status tersangka oleh Polres Jakbar dan Saudari Natalia Rusli dicantumkan di dalam surat tersebut dapat dilakukan upaya paksa dan pemeriksaan sebagai tersangka. Poin 18, bahwa Saudari Natalia Rusli belum pernah diundang untuk dilakukannya BAP sebagai tersangka. Poin 19, bahwa perlu diketahui Saudari Natalia Rusli telah pernah melaporkan aduan ke Propam Polda Metro Jaya terkait kasus ini dan mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Propam dari Polda Metro Jaya tertanggal 17 Mei 2022 yang pada intinya di dalam surat tersebut, saya kutip, penyidik dalam menangani laporan polisi nomor LP-3677-7 Romawi-2021 SPKT-PMJ tanggal 30 Juli 2021 telah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam menangani perkara dimaksud penyidik unit Harda Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat patut diduga telah melakukan pelanggaran pada etik profesi Polri. Dan aduan yang dibuat oleh Saudari Natalia Rusli di Propam Polda Metro Jaya terkait adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan tersebut sudah masuk ke tahap penyidikan yang penanganannya saat ini dilakukan oleh Subdit Waprof Bit Propam Polda Metro Jaya. Poin terakhir, bahwa dalam hal ini sudah sepatutnya pasal yang disangkakan
terhadap saudari Natalia Rusli, yaitu penipuan dan atau pengaruh bagaimana diatur dalam pasal 378 dan atau 372 KUHP, sangatlah tidak memenuhi unsur dikarenakan antara saudari Natalia Rusli dan saudari Ferawati Sanjaya adalah konsultan hukum dan klien, dan saudari Natalia Rusli telah melakukan pekerjaan sebagai konsultan hukum dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Mungkin untuk yang sinopsis perkara yang LP di Jakarta Barat nomor 2301 mungkin sama izin pimpinan karena dugaan tindak pidananya juga sama, unitnya juga sama, namun aku aja yang diwakilkan oleh Pak Alvin. Mungkin saya langsung bacakan yang ke Tangerang. Baik, saya akan bacakan selanjutnya perkara LP garis miring B garis miring 3180 garis miring 6 Romawi 2021 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 21 Juni 2021 dengan pelapor Bapak Alvin Lim dengan dugaan tindak pidana pasal 263 junto 266 KUH pidana. Poin 1. Bahwa saudari Natalia Rusli menjadi mahasiswa Universitas Timbul Nusantara pada Fakultas Hukum pada 2014 sampai dengan 2018. Poin 2. Bahwa saudari Natalia Rusli telah melaksanakan perkuliahan hingga tugas akhir yaitu skripsi serta telah melakukan wisuda pada awal tahun 2018. 3. Bahwa saudari Natalia Rusli telah mendapatkan ijazah dari Universitas Timbul Nusantara dan kurung IPEK dengan nomor seri ijazah 69 garis miring HKM garis miring 3N garis miring 2018 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Rektor Prof. Dr. Lawrence A. Manulang dan Dekan Fakultas Hukum yaitu Dr. Gison Manulang. Poin 4. Bahwa saudari Natalia Rusli pada saat di bangku kuliah telah melaksanakan seluruh administrasi yang ada di Universitas Timbul Nusantara IPEK sesuai dengan aturan yang berlaku di universitas tersebut. Poin 5. Bahwa tugas dari saudari Natalia Rusli sebagai mahasiswi yaitu hanya mengikuti perkuliahan dan membayar biaya-biaya administrasi terkait dengan perkuliahan tersebut. Poin 6. Bahwa terkait untuk urusan akademis dan urusan penerbitan ijazah itu bukanlah urusan dan wewenang dari saudari Natalia Rusli sebagai mahasiswi, melainkan itu merupakan wewenang dan tugas pihak kampus dan atau pihak fakultas serta pihak akademis dari universitas tersebut. Poin 7. Bahwa saudari Natalia Rusli dilaporkan oleh Bapak Alvin Lim dengan laporan polisi nomor LP garis miring B3180 garis miring 6 Romawi garis miring 2021 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 21 Juni 2021 yang saat ini didisposisi ke Polres Tangerang Kota dengan dugaan tindak pidana pasal 263 junto 266 KUHP. Poin 8. Bahwa saudari Natalia Rusli sempat diundang untuk mintai klarifikasi sebagai saksi pada tanggal 4 April 2022 di Polres Metro Tangerang Kota. Poin 9. Bahwa inti dalam pasal 263 junto 266 KUHP ada pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Bahwa adapun yang perlu kami tegaskan, yang pertama, ijazah dengan nomor seri 69 garis miring HKM garis miring 3N 2018 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani langsung oleh Rektor Prof. Dr. Lawrence A. Manulang dan Dekan Fakultas Hukum Dr. Gison Manulang tidak dipalsukan. Karena memang benar ijazah tersebut dikeluarkan oleh Universitas Timbul Nusantara atau IPEK sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Poin 2. Saudari Natalia Rusli tidak pernah menyuruh memalsukan keterangan palsu ke dalam ijazah tersebut dikarenakan faktanya memang benar bahwa saudari Natalia Rusli adalah mahasiswi dari Universitas Timbul Nusantara yang selama kurang lebih 4 tahun untuk menempuh ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Timbul Nusantara, sehingga sepatutnya mendapatkan ijazah yang sesuai dengan prosedur secara akademis di universitas tersebut. Poin 3. Untuk tugas seperti mendaftarkan ijazah atau nama-nama mahasiswa ke Dikti atau ke Ban PT adalah di luar kewenangan dan tanggung jawab dari saudari Natalia Rusli sebagai mahasiswi. Dikarenakan tugas tersebut adalah kewajiban dan tugas dari pihak universitas, bukan kewajiban seorang mahasiswi. Poin 11. Bahwa perlu kami sampaikan, Bapak Alvin Lim dalam membuat laporan polisi nomor LPB garis miring 3180 garis miring 6 Romawi 2021 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 21 Juni 2021 yang saat ini didisposisi ke Polres Tangerang Kota dengan dugaan tindak pidana 263 junto 266 KUHP merupakan tindakan yang tidak mendasar dan tidak berdasarkan fakta. Dikarenakan seharusnya Bapak Alvin Lim mengetahui kedudukan Ibu Natalia Rusli adalah mahasiswi dari universitas tersebut. Poin 12. Bahwa dikarenakan laporan tersebut merupakan laporan polisi yang prematur dan salah dalam menempatkan dan memasukkan terlapor yaitu saudari Natalia Rusli, sehingga perlu kami tegaskan, laporan polisi tersebut cacat secara formil dan material dikarenakan salah subjek dan memasukkan terlapor dalam laporan polisi tersebut.
Poin 13, bahwa dalam hal ini sudah sepatutnya pasal yang disangkakan terhadap saudari Natalia Rusli, yaitu pasal 263 junto 266 KUHP adalah pemalsuan surat dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, sangatlah tidak memenuhi unsur dikarenakan saudari Natalia Rusli adalah mahasiswi yang dimana menempuh kurang lebih 4 tahun lamanya di Fakultas Hukum Universitas Timbul Nusantara (IBEK), sehingga ijazah dengan nomor seri 69-HKM-3N 2018 yang diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Rektor Prof. Dr. Lawrence Manulang dan Dekan Fakultas Hukum Dr. Gison Manulang tidak dipalsukan karena memang benar ijazah tersebut dikeluarkan oleh Universitas Timbul Nusantara atau IBEK sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Natali sedikit. Yang terhormat rekan-rekan semua, ingin saya tambahkan untuk kasus perkara Jakarta Barat, pelapor Ibu Ferawati dan saya selaku terlapor, saya ingin menjelaskan sekali lagi, tidak adanya undang-undang yang mengharuskan seseorang menerima kuasa dari klien itu harus mempunyai berita acara sumpah. Di mana kita ketahui berita acara sumpah pengangkatan sebagai advokat itu hanya digunakan di dalam persidangan perdata. Jadi kalau memang ada undang-undangnya yang menyatakan semua advokat yang sudah diangkat oleh Kemenkumham dan sudah memiliki nomor sebagai advokat tidak boleh menerima kuasa, itu di mana adanya. Itu saja sih yang saya ingin tekankan. Dan saya rasa dengan uang lawyer fee 15 juta, kalau itu dijadikan bukti saya menggelapkan uang 15 juta karena saya belum mendapatkan berita acara sumpah, itu sangat tidak mendasar menurut saya. Itu saja yang saya mau tambahkan. Untuk perkara yang di Tangerang Kota, ijazah palsu, di mana saya sebagai terlapor dan Pak Ropaun Rambe sebagai terlapor. Di situ saya ingin tekankan dan jelaskan sekali lagi, saya kuliah hukum mulai 2014 dan selesai 2018 bulan 3. Saya sudah memenuhi kewajiban saya sebagai seorang mahasiswi hukum, menjalankan semua peraturan dan kewajiban saya sebagai mahasiswi hukum, dan apabila ada peraturan yang mengikat sebagai mahasiswi hukum harus mendaftarkan diri sendiri ke Dikti, itu saya terima untuk kasus ini dilanjutkan kembali seperti itu. Ya, jadi kalau memang ada undang-undangnya atau peraturannya, setiap mahasiswa harus melaporkan dirinya sendiri ke Dikti. Nah, saya terima kasus ini agar diteruskan seperti itu. Terima kasih. Cukup? Cukup, baik. Terima kasih. Tidak sampai 20 menit. Baik, sekarang giliran dari pelapor LP dari Jakarta Barat dulu ya. Silakan Ibu yang dulu. Saya dulu. Oh, boleh, silakan dari Jakarta Barat juga kan? Iya, jadi Jakarta Barat ada 2 LP, satu saya, satu Bu Vera. Jakarta jadi, Barat kan? Jadi Oke. saya wakili Bu Vera dulu untuk bicara. Oke, silakan. Jangan lupa menenangkan dulu ya. Siap. Silakan. Ini udah bisa ya. Coba itu Ron yang tadi mau paparan. Bukan yang itu Bang, izin. Oke. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Alvin Lim, saya sebagai pelapor dari LP di Tangerang Kota dan LP di Polres Jakarta Barat. Di sebelah kanan saya ada Ibu Mariana juga sebagai pelapor. Jadi pelapornya sebenarnya Bu Mariana, tapi dia memberikan kepada saya kuasa untuk melapor. Jadi sebenarnya pelapor aslinya dan korban ini Bu Mariana. Di sebelah kanannya lagi ada Ibu Ferawati Sanjaya. Ini melaporkan LP sendiri dia di Polres Jakarta Barat juga. Sebelah kanannya lagi ada kuasa hukumnya dari Bu Ferawati, Pak Pendri. Sini. Perlu saya kenalin kan di belakang. Oh, ini suaminya Ibu Ferawati. Kalau ini asistennya Pak Firdaus. Oke. Terima kasih kepada pimpinan gelar dan ahli juga beserta anggota-anggota dan para penyidik di wilayah Polri. Sebelumnya saya berikan dulu, ini cuma ada 2 karena ternyata PowerPoint-nya nggak bisa nih. PowerPoint-nya ternyata
jadi terpaksa saya harus dari sini aja. Oke, saya mulai aja ya. Jadi dalam gelar perkara ini kami dari kuasa hukum cuma ingin menyampaikan 3 poin. Satu adalah mengenai hukum pembuktian, yaitu 1, unsur pidana menurut kami sudah terpenuhi di sini, 2, sudah cukup alat bukti, dan 3, sudah adanya mens rea. Unsur pidana terpenuhi, kami mau menjabarkan berdasarkan kronologis juga. Pasal 378 KUH pidana berisi barang siapa dengan sengaja maksud menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya nggak perlu dibacakan, saya yakin peserta gelar semua tahu. Barang siapa dalam hal ini adalah terduga tersangka Natalia Rusli. Menguntungkan diri sendiri adalah karena Natalia Rusli sudah menerima keuntungan dari para korban berupa sejumlah uang yang ditransfer ke Natalia Rusli maupun ke rekening atas nama Sheila Edina sebagai asan dari Natalia Rusli atas suruhan Natalia Rusli juga di situ, yaitu para korbannya Ferawati, Sunon, Rayong, Bu Mariana, Bu Vivi Sutanto, dan lain-lain di sini. Nah, ini sebenarnya di slide juga kami sudah tampilkan seluruh barang bukti yang mengenai aliran dana tersebut, yaitu bukti transfer dari bank dari seluruh para korban. Itu sudah ada, dan sebenarnya di Polres Jakarta Barat sudah ada penyitaan juga, diberikan tanda terima ke Bu Vera untuk aliran dana tersebut. Kedua, unsur terpenuhi memakai nama atau martabat palsu. Jadi Natalia Rusli di dalam menawarkan jasanya menggunakan martabat palsu sebagai seorang advokat dengan gelar MH. Dalam menarik kliennya, NR selalu memposisikan, mohon maaf ini NR maksudnya Natalia Rusli, NR selalu memposisikan dirinya seolah-olah sebagai advokat tersumpah dan berilmu akademis tinggi, magister hukum, dan memberikan kartu nama dirinya dengan menggunakan SHMH. Padahal saat memberikan kartu nama dengan gelar MH, tersangka NR belum lulus MH, bahkan hingga saat ini tidak pernah lulus kuliah S2 hukum di magister hukum Unpam, yang dimana kami sudah cek dari pangkalan data Dikti, statusnya mengundurkan diri. NR mengundurkan diri setelah LQ Indonesia Law Firm memberikan somasi kepada Rektor Unpam dikarenakan Unpam menerima Natalia Rusli sebagai mahasiswa MH menggunakan ijazah sarjana hukum yang diketahui tidak terdikti. Mengetahui bahwa dirinya akan dikeluarkan oleh Rektor Unpam, maka Natalia Rusli mengundurkan diri terlebih dahulu. Aturan Unpam pun sudah jelas bahwa ijazah harus disertai bukti terdaftar di halaman pangkalan Dikti di sini, dan barang bukti nya kalau kita lihat di apa tadinya mestinya ada di slide, ini ada barang bukti pangkalan data Dikti di mana terlihat Natalia Rusli terdaftar di Unpam Universitas Pamulang, tapi statusnya mengundurkan diri, tidak lulus dari MH. Sedangkan dalam kartu nama dalam kartu nama yang diberikan kepada para korban ditulis nama Natalia Rusli SHMH di sini, yang menyatakan kalau SHMH berarti memiliki secara tersirat memiliki gelar MH. Nah, ini barang bukti somasi yang kami berikan kepada Universitas Pamulang bahwa tidak terdaftar Dikti, maka wajib untuk secara hukum menurut kami adalah melanggar Permenristek Dikti. Jadi ada Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2018, pasal 5 di sini jelas menyatakan bahwa ijazah ini wajib mengikuti sistem penomoran PIN. Jadi bukan saya yang menyatakan ijazah ini sah atau tidak sah, tapi ada peraturan Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2018, pasal 5 ini jelas nomor ayat 1, ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi disertai dengan akademik transkrip bla bla bla. Nah, di nomor 3-nya, nomor ijazah nasional sebagaimana dimaksud mengikuti sistem PIN. PIN sebagaimana dimaksud ayat 3 terintegrasi dengan pangkalan data Dikti. Jadi yang dimaksud dari di sini adalah setiap ijazah yang dikeluarkan oleh universitas manapun itu wajib untuk terdaftar di Dikti untuk sah. Ini perkataan dari Permenristek Dikti, yaitu pemerintah, bukan asumsi kami. Oke, lanjut di sini. Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan unsur pidana tersebut, kami jelaskan rangkaian kebohongan yang dilakukan tersangka Natalia Rusli bukan hanya tentang advokat. Mohon maaf. Jadi nomor 1 adalah beliau ketika menawarkan ke para korban, ke Natalia Rusli, ke Mariana dan lain-lain, dia mengaku sebagai advokat tersumpah pada kurun waktu nawarin itu April sampai Juni 2020.
kepada para korban. Kenyataannya Natalia Rusli belum disumpah karena di berita acara sumpah itu baru disumpah bulan September 2020. Jadi ini ada bukti surat kuasa yang diterbitkan oleh Natalia Rusli dalam kurun waktu April sampai Mei. Nah, sedangkan ini juga ada barang bukti berita acara sumpah dari pengadilan yang juga sudah dimiliki oleh penyidik. Tadi mereka bersurat bahwa sumpah itu dilakukan 2020 tapi September. Jadi bukan masalah advokatnya aja, tetapi di sumpah kedua rangkaian kebohongan, mengaku sebagai magister hukum dengan gelar SHMH sambil memberikan kartu nama kepada orang-orang di situ. Dan bukan hanya kartu nama, juga di dalam surat kuasa yang ditandatangani oleh Natalia Rusli ditulis Natalia Rusli SHMH di sini, bukti surat di dalam surat kuasa. Jadi secara langsung dia sadar nama dia ada di situ, dia tanda tangan, dia baca. Ya, jadi dia sudah mengetahui bahwa dia menggunakan gelar MH, padahal patut diketahui beliau itu belum lulus dari Unpam MH dan bahkan mengundurkan diri. Terus ketiga, unsur pidana rangkaian kebohongan adalah memberikan iming-iming. Sudah adanya kerjasama dengan Junifer Girsang, akan dibayar 100 miliar gerbong Natalia Rusli dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Ini yang dikatakan kepada korban Ferawati. Jadi Ferawati memberikan keterangan kepada saya secara kuasa hukum, dibilang seperti itu. Natalia Rusli menyebutkan Junifer Girsang adalah kuasa hukum dari Indosuria. Tadi juga dari keterangan saudara Pak Agung juga bilang bahwa dia udah kasih data ke Junifer Girsang sebagai advokat dari Indosuria, dan menunjukkan Junifer Girsang untuk meyakinkan para korban agar mentransfer uang. Jadi di sini izin ini adalah yang diberikan Natalia Rusli kepada para korban. Jadi ada foto dengan Junifer Girsang, terus ada screen capture dengan Junifer Girsang yang berisi seolah-olah ini sudah ada janji Rabu ya di Grand Hyatt jam 5 di sini pukul 11 net call JG untuk minta data. Jadi ini yang digunakan oleh Natalia Rusli sehingga korban seperti Ibu Ferawati menyerahkan uang. Perlu diketahui sebelum menggunakan jasa Natalia Rusli, beliau ini sudah punya lawyer yaitu Hoto Hasibuan, Ketua Umum Pradi. Sudah membayar ke Oto di situ untuk jalur PKPU dan pidana. Kenapa dia pindah ke Natalia Rusli? Karena menurut keterangan Bu Vera, Natalia Rusli ini punya kedekatan khusus yang menyebabkan bisa dapat dibayar. Jadi bukan untuk melaporkan polisi atau ikut PKPU karena sudah diurus oleh Oto tersebut. Oke, selanjutnya nomor 4. Dugaan tipunya kebohongan adalah NR menerangkan bahwa ada pertemuan antara JG dan akan dibayarkan 40% dalam cash, 60% dalam aset. NR menunjukkan dalam screen WA bahwa sudah beberapa kali bertemu, bahkan memberikan kembali foto berdua lainnya dengan Junifer Girsang. Jadi ada screen capture di sini di mana Natalia Rusli ada grup namanya NSB Indosuria Sela. Saya nggak di grup itu, tapi Ibu Vera, Marina dan klien-klien Natalia Rusli lainnya itu ada di situ. Dibilang di sini oleh Natalia Rusli, mau update pertemuan kemarin dengan JG. Setelah sidang beliau bertemu saya bahwa nasabah akan diusahakan pembayaran 40% cash dan 60% aset. Tolong foto saya di-share. Dia bilang, tapi jangan dipublikasikan keluar. Dikasih lihatlah foto dengan Junifer Girsang. Jadi hal-hal seperti inilah adanya pembayaran yang membuat para korban ini untuk memberikan kuasa. Terus yang kelima, NR menyangka bahwa sudah terjadi pertemuan beberapa kali dengan JG berisi pembicaraan perihal Indosuria dan berkas para korban sudah diverifikasi oleh Junifer Girsang. Jadi ini ada bukti screen WA lagi. Ada bukti screen WA lagi di sini, di mana Natalia Rusli kasih foto, ada video, ada orang dibilang data sudah diverifikasi oleh pihak JG. Saya sudah jelaskan, dibilang di sini. Jadi sudah ada tulisan nih bahwa data sudah diverifikasi. Ini ada WA dari Natalia Rusli ke Ibu Vera ya? Iya. Ini ke Ibu Vera, pagi Bu Nat, ke grup, enggak ini pribadi nih kayaknya. Oh ya. Pagi Bu Nat, dataku sudah dikasih ke JG kan kemarin untuk verifikasi, dijawab oleh Natalia Rusli, sudah dong, lagi verifikasi. Jadinya tunai Bu Nat, nggak dijawab habis itu. Jadi sudah dibilang sudah diverifikasi oleh JG.
Nah, setelah kami melakukan pengecekan, ternyata Junifer Girsang tidak pernah menjadi lawyer Surya. Jadi Junifer Girsang itu hanya lawyer dari Henry Surya. Itu boleh nanti ditanyakan oleh penyidik. Kenapa kami mengetahui? Karena ketika kami membuka putusan pengadilan, lawyer Indosurya itu orang lain, Agus Wijaya dan lain-lain itu. Bukan Henry Surya, bukan Junifer Girsang. Hendra Wijaya. Junifer Girsang ini lawyer khusus dari Henry Surya pribadi di situ. Oke, lanjut nomor 6. NR tidak terus terang. Jadi, kenapa mereka merasa tertipu atau merasa dibohongkan? Menurut para korban, NR tidak terus terang mengatakan kalau ijazahnya tidak terdaftar dikti, padahal sudah mengetahui sejak awal 2020. Jika para korban tahu ijazah sarjana hukum yang tidak terdaftar, maka para korban tidak mungkin akan mau mentransfer uang berdasarkan Permenristek Dikti tadi tersebut. Jadi ini ada surat keterangan dari Dikti menyatakan bahwa ijazah itu tidak terdaftar Dikti. Ya, nomor ijazah yang kami dapat kopinya, izin saya dapat kopi ini dari mantan kuasa hukumnya Natalia Rusli berikan kepada saya ketika beliau melaporkan saya. Oke, lanjut biar cepat. Nomor 7, dugaan kebohongannya adalah Natalia kembali memberikan janji palsu. Jadi di dalam prakteknya ini Natalia Rusli kembali memberikan janji palsu dan kebohongan di bulan Agustus 2020 dengan mengirim WA kepada Bu Vera menjanjikan akan mengembalikan dana korban. Kenyataannya hingga hari ini tidak dikembalikan. Jadi sudah sangat jelas berkali-kali ada rangkaian kebohongan di mana memberikan informasi bohong tersebut. Jadi ada bukti screen capture WA di sini. Bu Natali bilang rekening nomor sekian ini dari Bu Vera ini. Oke Pak, Senin, oh ini Pak Roni ya berarti ini. Oke Pak, Senin kita kirim kembali dan cabut kuasa. Jadi dibilang bahwa uangnya akan dikembalikan nih Agustus 2020. Hal seperti inilah di mana para korban ini percaya dengan kata-kata yang dikatakan yang ternyata tidak benar. Nomor 8 di sini dugaan kebohongan NR di dalam video. Jadi ada video sebenarnya di USB kalau nanti mau dilihat juga boleh. Ini Natalia Rusli berusaha menggait klien korban Indosurya lainnya. Jadi dia bicara dia akan menggoreng kasus Indosurya, dia bilang, serta meminta agar gelombang besar jangan masuk dulu katanya. Yang kedua aja, nanti yang kecil masuk, udah dibayarkan, digoreng di situ, baru kita goreng kata dia. Kalau dia nggak mau bayar, baru abis itu yang besar masuk. Dan dia di dalam video itu ada Pak Rayong di sebelahnya dan dia bilang ini yang kecil Pak Rayong akan dibayar lebih dulu katanya. Nah, ternyata sampai sekarang pun Pak Rayong tidak pernah, bukan yang itu Bang izin. Pak Rayong ada di luar aksi hidupnya. Iya, nggak apa-apa. Bukan yang itu, yang apa? Coba. Iya, itu yang first travel cari mangsa itu. Itu orang yang masukin, saya dapat dari orang lain. Nah ini di video sudah ada 500-an. itu ada Pak Rayong di sebelahnya Natalia Rusli. Ini korban juga yang di depan. Bisa kan? Aku sekarang lagi pegang kasus first travel kan. Jadi kalau Ya kalau gitu ini kita sepakat. Kalau memang ada kuasa hukumnya, kita sepakat untuk tunjuk satu kuasa hukum, kita gugat mereka gitu. Nggak ada kita sabar-sabaran lagi sama mereka buat apa? Jangan gugat dulu Pak. Jadi kita goreng dulu biar ini ditampung oleh seluruh masyarakat Indonesia, semua tahu. Biar mereka semua tahu. Tapi gini, Bapak ini berapa total kerugiannya kalau saya boleh tahu? Ya, kita sekitar 2 M-an. Klien saya kan cuma 1,4. Jadi kita kerja harus 2 kali menurut saya. Nggak apa-apa, saya punya anggota di sini kurang lebih ada sekitar 400. Selamatkan uang kita dulu. Setelah itu baru kita menyelamatkan orang. Kalau saya, benar ya. Misalnya contohnya kita punya kelompok kecil, siapa-siapa aja itu, kita tanya sama Indosurya, lu mau beresin dulu nggak ini? Lu nggak beresin, rame. Ngerti nggak? Begitu uang yang kelompok kecil udah beres, ini kan kelompok besar juga banyak yang dirugikan, ya kan? Baru kita berjuang untuk mereka. Kalau menurut saya. Soalnya kalau kita langsung gerebek dia dan jadi videonya itu sebenarnya suaranya ada, cuma mohon maaf karena kesalahan teknis jadi
yang begitu besar, tapi intinya di situ Natalius Ya bilang makanya kita hari goreng yang dulu hadir aja, siapa? Dia udah ngajak yang mereka. kecil dulu masuk, dibayar, baru yang besar baru dimasukin. Yang kecil tuh 1M, 2M itu masuk. Ternyata kenyataannya gerbongnya itu di video yang selanjutnya itu ada Natalius bilang gerbong dia 100 miliar ternyata. Dimana yang kecil belum terbayar. Jadi apa yang dia janjikan kepada ketika menarik korban itu dirasa oleh para korban tidak terlaksana di situ. Oke, lanjut. Tadi bicara tentang unsur pidana, kali ini saya bicara tentang mens rea dan actus rea di sini. Mens rea adalah niat kesengajaan seseorang untuk melakukan kejahatan atau tiadanya itikat baik, lack of good faith. Actus rea adalah perbuatan kejahatan itu sendiri. Dalam perkara Natalius dugaan terlihat jelas mens rea sebagai berikut. 1. Natalius sengaja sudah merencanakan memposisi dirinya menggunakan martabat palsu, yaitu sebagai seorang ahli hukum dengan gelar S2 hukum MH. Kenapa dia sudah merencanakan? Karena dia sudah mencetak kartu nama dengan gelar MH. Jadi nggak mungkin orang yang lalai, dia cetak sendiri di situ, dan juga dia buat di dalam surat kuasa tadi terhadap Pak Rayong, di situ dia tulis Natalius SHMH. Jadi unsur mengetahui sengaja dia menuliskan MH itu sudah jelas untuk memposisikan dirinya sendiri seolah-olah sebagai seseorang yang mempunyai kompetensi atau martabat sebagai magister hukum MH. 2. Natalius tidak ada itikat baik menurut para korban untuk mengurus setelah para korban mencurigai tidak adanya deal dengan JG dan meminta uang kembali. Nah, tidak adanya itikat baik ini dibuktikan dengan kesengajaan Natalius untuk memblokir kontak WA, baik pribadi maupun grup WA, itu diblokir untuk menghindar ditagih pertanggungjawaban. Dengan diblokirnya aluran komunikasi, maka niat untuk tidak bertanggung jawab atau itikat baik itu tidak ada menurut para korban. Karena kenapa? Ini ada bukti chat WA di mana diblokir ini nomor telepon Ibu Vera diblokir, Pak Roni diblokir, dan tiba-tiba dari grup ini Natalius sama timnya pada keluar live dari grup di sini. Jadi ada bukti dari screen capture mereka. Nanti kalau diperlukan di handphone juga itu kan bisa di digital forensik atau apa di situ. Nomor 3, bukti adanya mens rea di sini. Setelah diblokir saluran komunikasi, korban kembali berusaha mendatangi kantor hukum Master Trust milik Natalius dan ternyata sudah pindah tanpa ada itikat baik dan Natalius untuk memberitahu kepada para klien. Jadi otomatis ketika handphone diblokir, orang udah kasih duit, dia mau minta dong jasanya. Ini gimana perkembangannya? Nah, habis itu orang datanginlah ke kantor Master Trust dan dilihat situ tutup. Dia kaget. Bagaimana, kenapa kok tutup, tidak ada dan nggak mau kasih kabar? Minimal kasih tahu, misalnya saya pindah kemana. Itu. Nah, ke nomor 4, dugaan kesengajaan atau mens rea yang kita lihat ini adalah setelah putus komunikasi dan juga melihat itikat tidak baik, masih tetap para korban berusaha sudah berusaha untuk mengadukan dulu pelanggaran kode etik ke Pradin. Jadi kalau tadi dari Bu Natali dibilang tidak pernah diadukan ke Pradin, ke OA, organisasi advokat, izin sudah pernah diadukan ke Pradin di sana, tapi karena Natalius tahu ada aduan, dia mengundurkan diri lagi. Sama kayak yang di MH tadi ada aduan somasi dari saya, dia mengundurkan diri dari S2. Ini juga dari Pradin, dia tahu dilaporin, dia mengundurkan diri di sini dari Pradin. Ini ada bukti surat Pradinnya ini. Tanda terima dari Pradin atas nama Bu Verawati sebagai pelapor aduan etik. Ya, jadi sudah diadukan di sana. Tapi karena Natalius sudah keluar, alasan dari Pradin adalah sudah bukan anggota, jadi kami sudah tidak berhak mengadili atau melakukan sidang etik terhadap anggota yang sudah tidak menjadi anggota. Itu alasan dari Pradin di situ. Nah, ketika dia mengundurkan diri ke Pradin, lalu pindah ke KAI, kami juga sudah melaporkan kembali sidang etik di KAI. Jadi dia pindah dari Pradin, pindah KAI, kami laporin ini ada bukti putusan dari KAI. Setelah kami berikan bukti-bukti dan juga dibilang di sini menimbang salah satunya Permendestek Dikti. Jadi menimbang ada peraturan Menteri Ristek Dikti nomor 59 tahun 2018 tentang ijazah.
keputusan dari KAI adalah menerima pengaduan dari pengadu dan ngadi serta menjatuhkan sanksi kepada teradu, yaitu mencabut kartu anggota advokat teradu dan dinyatakan tidak berlaku sejak putusan dibacakan. Jadi ini kami bukannya tidak berusaha, kami sudah berusaha sebelum lapor polisi kami sudah mencoba jalur etik. Jadi kami mengetahui dan sadar bahwa pidana itu adalah ultimum remedium, jalan terakhir. Nah, karena dia pindah lagi dari AI, dia pindah lagi sekarang ke Persadi, kami merasa tidak mungkin kami akan ajukan, karena ini aja 1 tahun, sidang etik hampir 1 tahun. Jadi nanti dia pindah lagi, kami merasa di situ tidak mungkin ada jalan keluar, karena organisasi kita ketahui ada puluhan. Lanjut, setelah putus komunikasi dan melihat itikat tidak baik dari Natalia Rusli yang berusaha menghindar, maka para korban setelah mengajukan gugatan ke etik ke organisasi advokat, masih oleh para korban itu dicoba secara kekeluargaan untuk yang terakhir, yaitu dilayangkanlah somasi ke Natalia Rusli oleh LBH Lembaga Laskar Merah Putih, yaitu kuasa hukum dari Ibu Vera saat itu. Jadi somasi sudah dilayangkan, ternyata somasi tidak juga digubris, dihiraukan 3 kali. Disitulah para korban merasa bahwa sudah tidak ada itikat baik dan sudah tidak ada jalan lain, sehingga dilaporkan oleh polisi. Nah, setelah dilaporkan polisi, upaya mediasi mentok di situ, dan ternyata setelah laporan polisi dijalankan, ditetapkan jadi tersangka, saat itu Natalia Rusli baru memberikan surat permintaan maaf dan mengajak damai dan mau bayar ganti rugi ke Ferawati. Namun terhadap korban yang laporan belum terjadi penetapan tersangka, tidak ada itikat baik dari Natalia Rusli untuk membayar ganti rugi. Dibuktikan dengan laporan yang laporan satunya yang Ibu Mariana ini mengirimkan somasi untuk meminta bayaran kembali uangnya. Dijawab oleh Bu Natalia Rusli di somasi balik ya. Di somasi balik diancam di situ. Jadi Ibu Mariana ini mendapatkan somasi balik dari Natalia Rusli ketika ditagih. Jadi malah disomasi balik di situ. Jadi kepada mereka yang belum berhasil, karena LP-nya Bu Mariana ini belum naik TSK, baru lidik tadi seperti yang Polres Jakarta Barat bilang. Jadi dia nggak merasa terancam, tapi terhadap yang tersangka langsung dibikin surat permintaan maaf. Di sini mengakui maaf, minta restoratif justice dan mau bayar ganti rugi. Jadi di sini kami melihat itikat tidak baik dan kesengajaan. Lanjut, yang sudah menjadi kebiasaan bagi Natalia Rusli untuk berbohong bahkan kepada aparat penegak hukum kepolisian. Kami buktikan di mana Natalia Rusli dalam WA menyuruh agar korban berbohong kepada penyidik dalam BAP. Ya. Jadi ini ada bukti screen capture WA di mana Ibu Vera ini sudah ikut TKPU. Ditanya oleh penyidik, kamu ikut TKPU belum? Karena begini, kalau ikut TKPU, penyidik itu tidak mau orang main 2 kaki. Jadi dianggap kalau ikut TKPU kan nanti kamu dapat ganti rugi dari kreditur nih, pilihan. Makanya di pidana nggak bisa. Nah, dia tanyalah, si Bu Vera ini menanya ke Natalia Rusli yang dianggap sebagai konsultan hukum. Ini saya ditanya penyidik, Bu, aku jawab apa? Aku ditanya penyidik nih, ikut PKPU atau tidak? Dijawab di sini, bilang aja tidak, dibilang di sini. Anggap nggak tahu, nggak usah sebut foto dan PKPU. Padahal dibilang sini loh, tapi ini saya ikut loh, Pak, Bu, sebenarnya nggak apa-apa, bilang aja tidak tahu kepada penyidik. Jadi ini bukti screenshot di mana inilah rangkaian-rangkaian ini yang membuat para korban ini jadi bertanda tanya, ini orang punya etik atau tidak, punya kompetensi atau tidak, dan kebiasaan dan tingkat toleransi berbohong dengan tidak segan-segan menyuruh dan mengarahkan kliennya untuk berbohong bukan hanya pelanggaran etik, melainkan menyuruh orang untuk menempatkan keterangan palsu ya dalam BAP. Itu sebenarnya kalau menurut saya udah dugaan perbuatan pidana dan melecehkan aparat kepolisian. Dia sudah tahu BAP itu memberikan keterangan sejujurnya, yang secara sengaja tidak takut melawan atau melanggar hukum. Oke, terakhir mengenai alat bukti. Jadi alat bukti itu diatur 184, 183 KUHP acara pidana.
pidana, yaitu adalah minimal 2 dari 5 alat bukti otentik, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti surat, dan petunjuk. Untuk penetapan tersangka, itu di dalam KUHP memang tidak mengatur, hanya mengatur pidana cukup alat bukti yaitu 2 untuk hakim menjatuhkan, ada di pasal 183. Namun, dalam perkap pasal 25 perkap nomor 6 tahun 2019 dijelaskan di pasal 25 tersebut bahwa syarat untuk jadi tersangka itu adalah telah melakukan gelar perkara dan menaikkan status tersangka ketika sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup. Jadi alat bukti itu yang kami ketahui sudah dimiliki oleh penyidik adalah 1 keterangan saksi. Keterangan saksi diatur pasal 185 yaitu lebih dari 1 saksi. Polisi sudah memeriksa tadi berdasarkan SP2HP sudah banyak saksi, baik saksi fakta maupun yang paling penting adalah saksi kunci Junifer Girsang yang bilang bahwa tidak pernah ada perjanjian kepada Natalia Rusli dalam kasus Indosuria untuk melakukan pembayaran apapun di situ. Ini keterangan yang korban dapatkan dari penyidik di situ informasinya. Jadi di sini keterangan saksi ini sudah jelas lebih dari 2 sehingga penyidik sudah memiliki. Kedua, keterangan ahli. Penyidik tadi juga sudah memeriksa saksi ahli pidana Effendi Saragi dan ahli bahasa juga sudah diperiksa. Jadi sudah ada dikantongin keterangan ahli. 3, bukti surat tadi juga sudah lakukan tanda terima penyitaan untuk untuk bukti transfer. Namun bila diperlukan karena untuk Vivi dan Mariana belum disita karena masih dalam tahap lidik. Nah, ini saya kasih contoh perjanjian jasa hukum aslinya nih. Jadi ini asli, ada tanda tangan Natalia Rusli sama capnya. Ini juga asli yang punya Bu Vivi Sutanto. Dan kalau tadi Natalia Rusli bilang dia mengaku sebagai konsultan hukum dan belum advokat, saya tegaskan lagi, ini hitam di atas putih, ada tanda tangan Natalia Rusli, ditulis di sini. Pasal 1 ayat 2 nih, Natalia Rusli S.A. adalah advokat dan konsultan hukum. Jadi bukan konsultan hukum doang, konsultan hukum dan advokat dibilang di sini. Ini dilakukan Mei 2020. Terus untuk memperkuat kata-kata tersebut di pasal 3 dijelaskan lagi. Pihak pertama, kalau Natalia Rusli punya versi adalah uang operasional, kami mengacu ke surat perjanjian jasa hukum yang dimana ini menjadi dasar hukum bagi si pembuat, karena ini ada tanda tangan persetujuan dari antara korban, si pemberi kuasa sama penerima kuasa di atas materai Natalia Rusli. Nah, di sini dibilang uang tersebut bukanlah uang operasional, tapi saya bacakan pasal 3 bahwa sebagai realisasi atas penunjukan pihak pertama kepada pihak kedua sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, maka pihak pertama berkewajiban memberikan uang jasa atau honor advokat. Jadi uang itu bukan operasional, izin. Tapi honor advokat kepada pihak kedua sebesar RP. Ini contoh yang Bu Vivi, 28.125.000 di sini. Dengan detail pembayaran BCA nomor sekian atas nama Sheila. Makanya kenapa Sheila di dalam laporan polisi saya sebagai turut terlapor, karena Sheila ini tahu dia ketika nawarin Indosuria apa tuh tahu selalu di sebelah Natalia Rusli, dan uangnya itu pun masuk dulu ke Sheila. Kita nggak tahu dari Sheila nyampe nggak ke Natalia Rusli, saya nggak tahu. Cuma saya tahu berarti uang itu masih digelapkan atau masih dalam posisi di Sheila, ya kan? Yang setahu kami, karena Ibu Vivi, Bu Mariana transfernya ke Sheila juga kan? Transfernya ke Sheila. Jadi kita tahu posisi terakhir di sana, izin. Oke, jadi tadi berdasarkan alat bukti terakhir adalah bukti petunjuk. Bukti petunjuk adalah kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Ya, jelas keterangan dari Junifer Girsang memperkuat alibi kami di situ. Jadi kalau menurut kami dari 5 alat bukti itu minimal penyidik sudah mengantongi 4 alat bukti. Ya, kalau keterangan terdakwa kami tidak tahu karena penyidik belum pernah memeriksa Natalia Rusli dalam tahap tersangka. Izin. Untuk kasus Polres Jakarta Barat. Demikian yang untuk 2 itu. Apa saya lanjut bentar dengan yang pemalsuan atau Langsung aja, waktunya udah lebih. langsung aja ya kalau iya langsung ke yang Tangerang Kota kita cepat soalnya tadi udah di cover banyak di situ. Izin. Iya di sini. Ya, tanggung. Iya. Saya nambahin dikit aja. Jadi bedanya LP itu tadi sudah dijelaskan oleh penyidik, kalau yang di Polres Jakarta Barat itu lebih penipuan penggelapan, sedangkan di Polres Tangerang Kota
Lebih ke pemalsuan. Nah, yang saya mau cantumkan cuma satu hal. Jadi ini panjang tapi sudah dijelaskan tadi kenapa saya bilang itu ijazahnya itu palsu. Jadi keterangan palsu atau tidak itu sebenarnya ada de facto dan de jure ya kalau dari sisi hukum. Secara de facto seperti yang tadi Ibu Natalia bilang, dia mengikuti sekolah apa segala, tapi secara de jure dia nggak terdaftar. Jadi kayak seorang SIM, dia ikut ujian tertulis, ujian praktek, tapi SIM-nya nggak keluar di situ, nggak terdaftar. Dia dapat SIM, mungkin yang kasih juga polisi di situ, tapi bisa aja oknum yang mencetak. Intinya secara de jure kalau tidak tercatat berdasarkan peraturan menteri pun juga bilang itu tidak sah. Oke, terus kedua di sini dalam pasal tadi kalau menurut Natalia Rusli dia nggak pernah bikin ijazah palsu. Yang kami sangkakan bukan dia membuat ijazah palsu. Kami tahu yang menerbitkan itu adalah Universitas Timbul Nusantara. Tapi jangan lupa, pasal 263 dan 266 itu ada ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 si pembuat surat palsu. Kedua adalah si pengguna. Ya, jadi kalau seseorang sudah mengetahui ijazahnya tidak terdaftar dikti, dia nggak bisa bilang, itu bukan urusan gua. Kayak misalnya saya ke imigrasi, saya ketemu sama kepala imigrasinya. Udah, saya bantuin nih, saya kasih kamu 10 juta, nembak. Dikasihlah saya paspor. Ternyata paspor saya ketika saya ke imigrasi, ke airport, dibilang nggak terdaftar. Apakah dia bisa bilang, oh ini bukan salah saya? Silakan di situ. Nah, itu kewajiban warga negara ketika dia mengetahui. Seharusnya apa yang dilakukan? Kalau dia merasa jadi korban, harusnya dia laporin itu kampusnya. Kenapa kok dia mengikuti kuliah, tapi kenapa kok tidak terdaftar? Ya, bukan malah dia tahu itu tidak terdaftar, seperti bukti yang tadi saya sudah tunjukkan di sini, dia lakukan itu untuk mendaftar kuliah S2, Magister Hukum. Dia lakukan untuk mendaftar, dia pakai ijazah yang tidak terdaftar itu ke S2, padahal sudah jelas-jelas di sini ada persyaratan dari persyaratan dari Unpam itu wajib wajib ijazahnya itu terdaftar. Jadi menurut saya itu adalah yang kami sangkakan, kami minta penyidik menyangkakan dan membuktikan lebih dalam itu adalah penggunaannya. Jadi kalau orang sudah tahu bahwa ini secara de jure tidak legal, ya kan, misalnya saya punya paspor, saya tahu paspor saya nggak legal, nggak terdaftar, atau saya punya KTP, saya urus sama RT RW, tetapi tidak terdaftar di Sukcapil. Terus saya masih menggunakan misalnya untuk jual beli sama orang akte, berarti kan saya punya niat mens rea di situ. Saya sudah tahu, saya gunakan. Dan ini saya bilang lagi masih berulang terus di KAI. Ketika dia masuk KAI, dia juga menyerahkan. Jadi izin ini di KAI ada dibilang ketika dia masuk ini diterangkan dia memberikan persyaratan apa aja termasuk ijazah tersebut yang tidak terdaftar. Jadi dia tahu ijazahnya nggak terdaftar karena diadukan oleh Bu Vera di Pradin, tapi masih dia gunakan di KAI. Sudah tahu di KAI tidak bisa digunakan keluar dan dia mengundurkan diri, dia pindah lagi ke Persadi, dia gunakan lagi itu di sana. Jadi tindakan inilah yang menurut saya selain berundang-undang tidak mempunyai itikat baik. Seharusnya yang dilakukan diurus dulu ke dikti sampai terdaftar baru digunakan. Jadi kalau saya punya KTP ternyata nggak terdaftar di Sukcapil, pasti saya urus dulu sebelum saya gunakan itu. Ya, nah setelah ada baru saya gunakan itu. Oke, saya rasa buat saya cukup.